Selamat datang di Rumbia, Rumah Biologi Indonesia. Rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama. Rumah Biologi Indonesia kedatangan tamu. Selamat datang Mas Ahmad Nuril Huda. Terima kasih sudah berkenan hadir di Rumah Biologi Indonesia. Kalau anak muda itu punya tagline, ada tagline yang sering disuarakan oleh Mas Ahmad Nuril Huda, yaitu jangan menua tanpa cerita. Mas Nuril, boleh nggak kenalan dulu kepada teman-teman Rumah Biologi Indonesia? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nuril Huda atau biasa dipanggil Nuril. Begitu panggilan akrab saya di kampus. Saya bertempat tinggal di Poncoarno, Kecamatan Kalirjo, Lampung Tengah. Saya merupakan salah satu alumni mahasiswa biologi FMIPA Unila. Mas Nuril, tagline-nya adalah jangan menua tanpa cerita. Kalau mungkin bisa diceritakan Mas Nuril, kayaknya dulu ketika kuliah itu punya pengalaman organisasi, kayaknya sampai tingkat nasional kayaknya Mas Nuril ya. Nah, boleh dong diceritakan ke teman-teman Rumah Biologi Indonesia. Jadi, kenapa saya mengusung tagline jangan menua tanpa cerita? Cerita ini saya ibaratkan adalah sebuah jaringan di mana saya yang kecil bisa menjadi besar karena banyaknya jaringan yang telah saya buat begitu. Jadi salah satunya dengan cara mengikuti organisasi. Untuk organisasi di kampus saya mengikuti himpunan mahasiswa biologi, salah satunya. Kemudian yang kedua, saya berfokus ke keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, di sini alhamdulillah meskipun saya dengan memiliki latar belakang keagamaan yang kurang, namun saya lebih fokus kenapa saya harus mengikuti organisasi ini. Yang pertama, di keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama ini saya pernah menjabat sebagai ketua departemen kewirausahaan, kemudian pengurus regional 1 wilayah Lampung ditunjuk sebagai koordinator, kemudian sebagai departemen nasional 5 bagian penelitian. Sekarang saya memperluas lagi, memperdalam lagi di dunia pecinta alam. Di pecinta alam ini saya dipercaya sebagai pembina pencinta alam sekolah, karena mungkin ranahnya dari dulu saya sudah menyukai bagaimana kita beradaptasi dengan alam, kita berkomunikasi dengan alam. Nah, caranya bagaimana? Misalnya seperti kita sedang seperti ini nih, misalnya melihat rumput bergoyang. Mungkin salah satu kita untuk berkomunikasi ya implementasinya seperti itu. Kemudian melestarikan alam dengan cara menanam, kemudian membuang sampah tidak sembarangan. Selain itu juga saya memiliki hobi yaitu mendaki, di mana mendaki gunung ini menjadi salah satu motivasi saya karena dapat merefresh bagaimana keseharian kita yang mungkin banyak tekanan, kemudian penat dan lain sebagainya. Untuk itu saya lebih mencari tempat refreshing yang benar-benar fresh, kita menyatu dengan alam, yaitu di gunung. Terkait mendaki gunung nih, sudah kemana aja Mas yang pernah didaki nih? Sementara ini saya mendaki gunung di Lampung ya. Ada Gunung Seminung, kemudian Gunung Betung di Pesawaran, kemudian Gunung Tanggamus, dan bukit-bukit di sekitar Lampung Tengah yang terkenal salah satunya yaitu Bukit Batubara. Di sini di Bukit Batubara ini saya menjulukinya adalah Bukit Semar. Kenapa Bukit Semar? Karena dia jika dilihat dari bawah, view-nya itu seperti Semar dalam tokoh pewayangan. Kalau untuk di luar Jawa, next time ya.
Oke, berarti rencana ini masih pendakian keluar Sumatera, keluar Lampung ya Mas ya? Ya. Siap. Aktif di himpunan biologi, kemudian aktif di KMNU, plus suka mendaki gunung. Tapi ternyata ketika saya coba lihat biodatanya Mas Nuril ini tidak menyurutkan prestasi. Salah satunya ternyata Mas Nuril ini pernah memenangkan kompetisi program mahasiswa wirausaha. Boleh dong Mas diceritakan sedikit apa programnya kala itu Mas? Salah satu pengalaman saya di lingkungan kampus, saya pernah menjuarai atau lolos didanai program mahasiswa wirausaha atau PMW. Nah, produk saya kala itu adalah membuat tas, yaitu tas seperti tote bag, kemudian tas untuk kotak pensil, kemudian untuk wadah make up dan lain sebagainya. Nah, untuk tips dan trik mungkin yang dapat saya berikan dan ya mungkin sedikit bisa saya bagi adalah yang pertama, kita tahu pasar ini targetnya ke siapa, kemudian kebermanfaatan dari barang ini secara berkelanjutan. Nah, terus selain itu harga. Jadi untuk model tas yang saya buat adalah tas model kanvas, di mana tas model kanvas ini harga dari kanvas itu cenderung murah. Kemudian untuk bahan-bahan seperti resleting, kemudian furing itu mudah didapat juga. Dan tas model kanvas ini saya buat mengikuti tren seperti sekarang ini, yaitu yang kekinian lah. Jadi pokoknya yang kira-kira dipakai pantas sama anak muda, sama keren lah tentunya gitu. Karena memang pangsa pasarnya teman-teman mahasiswa ya Mas ya? Iya betul. Oke. Pangsa pasarnya mahasiswa targetnya. Mas, kalau saya coba balik nih Mas, Mas Nuril ini kuliah di jurusan biologi. Kenapa sih Mas milih biologi kala itu? Kok nggak milih jurusan yang lain gitu? Ya, alasan kenapa saya milih biologi karena yang pertama saya suka IPA. Kemudian yang lebih meyakinkan saya lagi untuk memilih biologi adalah saat itu guru, motivasi dari guru saya. Jadi ketika mencintai satu pelajaran, ya kita harus selami lebih dalam seperti itu. Maka alasan saya memilih biologi ya bukan yang lain, karena memang saya ingin mendalami ilmu daripada di biologi itu sendiri. Ada yang masih teringat Mas, kira-kira mata kuliah apa yang Mas sampai sekarang itu masih terngiang gitu Mas? Mata kuliah yang masih terngiang sampai sekarang ini adalah mikologi. Jadi di pelajaran mikologi ini karena berkaitan dengan usaha di rumah, yaitu membuat jamur tiram atau budidaya jamur tiram, maka saat itu saya mencoba mendalami ilmu atau kira-kira lebih perasaannya itu lebih ke mikologi gitu, karena sasarannya itu akan mengembangkan dunia perjamuran di rumah. Jadi memang pas dengan latar belakang ya Mas ya? Iya. Oke, Mas Nuril lulus tahun berapa ya Mas? Alhamdulillah lulus di tahun 2019. Oke, berarti sekarang sudah ya hampir 1 tahun atau sudah 1 tahun ya Mas lulus. Kemudian sekarang aktivitasnya apa nih Mas, kalau boleh tahu? Ya, aktivitas dari saya setelah lulus adalah saya kini masuk ke dunia pendidikan, yaitu mengajar di SMA Negeri 1 Kalirejo, SMA di mana saya dibesarkan sehingga saya dapat lulus 6 PTN di Unila ini di jurusan biologi. Balik ke alma mater ya Mas ya, berbakti kembali ke alma mater. Selain itu Mas, kayaknya kan dari awal passion untuk wirausaha itu besar gitu Mas. Apakah itu masih berlanjut Mas sekarang Mas? Alhamdulillah untuk passion wirausaha, karena itu menjadi salah satu minat saya menjadi entrepreneur. Alhamdulillah selama 1 tahun
berjalan. Kemudian saya mencoba terobosan baru, yaitu membuat keripik tempe. Nah, keripik tempe ini saya beri brand dengan nama keripik tempe Wong Ngapak. Kenapa Wong Ngapak? Ya karena saya berasal dari keluarga ngapak, begitu. Nah, saya coba terobosan baru karena saat itu ternyata harga tempe kurang diminati di desa, sehingga proses pembuatan atau produksi selalu sisa. Maka saya putuskan untuk membuat keripik tempe Wong Ngapak ini. Ya, ini produknya. Sejauh ini kemana Mas ini dipasarkan Mas? Alhamdulillah sudah 1 bulan berjalan, keripik tempe ini sudah dipasarkan di Lampung Tengah itu sendiri, terutama di warung-warung, koperasi pondok pesantren. Kemudian sudah tembus ke luar Lampung, alhamdulillah sudah sampai Padang, Sumatera Barat, kemudian Pekalongan Jawa Tengah, terus Bogor, terus Tangerang. Oke, mantap dan ya. Lampung. Sudah menjajah ke beberapa wilayah. Alhamdulillah. Mungkin boleh berbagi tips kepada teman-teman yang, karena kayaknya kan wirausaha itu perlu jiwa gitu kan, perlu kemampuan yang keras gitu. Mungkin bisa diberikan tips ke teman-teman Mas yang ingin memulai usaha gitu Mas. Ya, kembali ke tagline ya. Kembali ke tagline, jangan menua tanpa cerita. Nah, kenapa saya kemudian memulai bisnis keripik tempe ini? Karena saya rasa untuk memulai entrepreneur itu mudah. Nah, salah satunya adalah jangan gengsi. Karena kalau kita mengikuti gengsi kita, bagaimana kita mau maju, bagaimana kita akan mencoba hal lain seperti itu. Kemudian yang kedua, perbanyak jaringan atau perluas lagi komunikasi kita dengan orang lain, sehingga kita ketika kita akan memulai usaha baru tersebut, kita sudah tidak bingung bahwasanya kita sudah memiliki jaringan seperti itu. Kemudian melihat masa tua nanti ya, pandangannya. Jadi sebisa mungkin ketika kita masih muda, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kira-kira apa sih yang bisa kita manfaatkan? Ayo kita coba manfaatkan, kita coba perluas lagi. Apa sih kira-kira hasil akhir dari produk ini, kemudian seberapa luas dari produk kita ini, seperti itu. Jadi kita harus yakin. Jadi sebelum kita meyakinkan orang lain, kita harus yakin kepada diri kita sendiri bahwasanya kita tuh bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Begitu. Kalau misal nih teman-teman Rumah Biologi Indonesia, kalau tadi ngelihat kan sudah sampai ke Padang gitu kan, ke Jawa pun sudah. Kalau teman-teman mau mencoba keripik tempe Wong Ngapak, bagaimana teman-teman bisa order, Mas Nuril? Untuk order gampang banget, caranya yaitu tinggal menghubungi WA 0853 8464 7646. Terus kemudian bisa follow akun keripik Wong Ngapak seperti itu. Jadi di situ nanti ada gambaran produk keripik tempe Wong Ngapak ini, bisa request rasa daripada keripik tempe Wong Ngapak ini. Nah, untuk sementara ini varian rasa yang saya sajikan adalah original, balado, dan pedas mantap. Keripik tempe Wong Ngapak, orang ngapak, orang kepenat. Oke, terakhir buat teman-teman Rumah Biologi Indonesia, mungkin Mas Nuril punya pesan yang bagi teman-teman yang saat ini sedang menyukai biologi atau jatuh cinta pada biologi. Buat teman-teman ya, yang baru masuk, kemudian sudah semester 5 ke atas atau sedang melakukan skripsi. Nah, pesan saya di biologi ini banyak banget yang dapat kita kembang luaskan. Ya, misalnya seperti usaha. Dari pelajaran mikologi yang notabene-nya itu juga menggunakan jamur, ya alhamdulillah ini
produk salah satu yang sudah saya hasilkan. Kemudian yang kedua, jangan bosan-bosan kita untuk silaturahim kepada guru-guru kita, dosen-dosen kita, teman-teman kita. Karena komunikasi adalah kunci daripada sebuah kesuksesan menurut saya. Nah, kenapa sukses? Karena dari membangun komunikasi yang baik atau jaringan yang baik, kemudian kita ketika kita nih ada promosi apa, misalnya produk apa, orang itu bakal yakin kepada kita gitu. Tapi tentunya kita harus yakin dulu bahwasanya kita itu menyajikan sebuah produk atau sebuah ilmu yang mungkin bisa orang lain serap begitu. Maka nanti orang lain bisa yakin kepada kita. Terima kasih Mas Nuril. Salam buat adik-adik di SMA 1 Kalirejo, terus menebar inspirasi dan kebaikan di sana, dan sukses terus juga untuk keripik tempe wong apaknya. Terima kasih telah hadir di Rumbia. Salam sukses. Salam sukses. Jangan lupa like dan subscribe serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Rumah Biologi Indonesia, rumah di mana kita belajar biologi bersama-sama.